Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua. Ada 4 akad ya. 4 akad yang akan kita jadikan contoh. Yang pertama adalah ar-rahn wal ijarah, jadi gadai dengan sewa menyewa. Kemudian musyarakah mutanakisah. Yang ketiga adalah al-wakalah bil istithmar. Dan yang keempat adalah bay'ul murabahah wal wakalah. Jadi ada 4 hal. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu rohn wal ijarah atau ar-rohnu wal ijarah. Misalnya ini kenal ya, ada seorang pembalap karena jarang menang, duitnya habis, kemudian dia butuh uang. Kemudian salah satu opsi yang dia pilih adalah dengan menggadaikan barang yang dia miliki sebagai wathiqah biddain. Kalau definisi rohon kan itu DS1 dulu ya. Wathiqah biddain, penguat hutang uang yang nanti akan dia terima. Nah, ketika Rossi yang musim depan pindah ke Petronas ya. Sudah mensepakati deal dengan pihak Pegadaian, maka dia akan menerima manfaat dari uang yang diperoleh dari Pegadaian, kan? Nah, adapun Rossi itu nanti akan menyerahkan motornya sebagai barang jaminan, ya, digadaikan. Jadi Pegadaian nanti menerima barang jaminan. Ini nomornya sama-sama 1 karena memang prosesnya ini adalah dua hal yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Rossi dapat uang, motornya digadaikan di Pegadaian. Nah, yang perlu dipahami adalah ketika motor ini berada di Pegadaian, dia membutuhkan tempat, membutuhkan ruangan, dan ruangannya ini harus yang safe, ruangannya yang aman dari pencurian, kebakaran, banjir, dan seterusnya. Artinya apa? Perlu biaya, perlu ruang, perlu space, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya pada saat yang sama nasabah ini, Rossi ini menerima manfaat yang kedua dari pihak Pegadaian. Apa? Berupa sewa gudang penyimpanan motor. Artinya apa? Si Rossi ini menyewa sebagian gudangnya milik Pegadaian untuk apa? Menaruh motornya ini, untuk menyimpan motornya ini. Jadi ada 2 manfaat ya, uang dan sewa gedung. Oleh karenanya, misalnya ini pinjamannya diangsur setiap bulan, maka uang yang diangsur oleh Rossi misalnya setiap bulan itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, ya, yang nomor 2 ya, nasabah membayar angsuran pinjaman yang ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah untuk biaya sewa gedung. Paham ya? Jadi di sini ada 2 akad sebetulnya. Ada 2 akad. Nah, oh ya, nanti ketika sudah lunas maka motornya kembali ke nasabah. Jadi di sini ada dua akad. Yang pertama adalah akad rohn, kemudian yang kedua adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Rohn ketika Rossi itu menggadaikan motornya ke lembaga Pegadaian, sementara ijarah adalah ketika dia menyewa. Menyewa apa? Menyewa gudang untuk menyimpan motornya. Nah, rohn ini pada dasarnya adalah akad tabarruk. Karena ketika pinjam 10 juta, kembalinya 10 juta. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Tetapi untuk lembaga Pegadaian sekarang, ya, seperti tadi itu, motornya butuh ruangan yang aman, yang safe dari hampir semua risiko. Ada petugasnya, ada pegawainya, ada tenaga listriknya, ada kertas yang harus digunakan untuk administrasi. Nah, itu dari mana Pegadaian akan memperoleh pemasukan? Maka pemasukan yang dia peroleh berasal dari mana? Dari menyewakan gedung untuk menyimpan, mengamankan, menjamin keselamatan dari tadi motor Rossi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, musyarakah mutanakisah. Ini agak rumit ya, hati-hati, ini agak rumit.
musyarakah sudah D1 dulu. Nah, mutanakisoh itu berasal dari kata-kata nakoso. Nakoso itu berkurang. Apanya yang berkurang? Kepemilikan salah satu pihak terhadap suatu barang yang itu menjadi tadi ya barang syirkahnya, kerjasamanya tadi itu. Loh kok berkurang, kenapa? Karena sudah dibeli secara bertahap maupun langsung oleh pihak yang satunya. Nah, musyarakah itu kan terdiri dari dua pihak kan? Nah, musyarakah mutanakisoh, musyarakah yang ada pengurangan atau gimana ya bahasa Indonesianya ya? Saya belum menemukan istilah yang tepat, tapi namanya memang gini, nah, musyarakah mutanakisoh. Kita lihat dulu prakteknya ya. Kalau terjebak definisi nanti susah paham. Nah, ini misalnya siapalah Mbak Siti, taruhlah begitu. Dia mau membeli rumah. Rumahnya harganya misalnya berapa ya? Lah, biar mudah 100 juta gitu aja lah ya. Tapi dia hanya punya uang 50 juta, artinya masih kurang 50% atau 50 juta. Maka kemudian dia mendatangi bank. Kemudian setelah ada deal, ada kesepakatan, ada opsi-opsi yang mereka pilih, kemudian mereka mensepakati adanya akad MMQ atau musyarakah mutanakisoh. Nah, pada akad ini bank itu menyerahkan porsi modalnya, nasabah juga, Mbak Siti juga. Jadi ini 50 Mbak Siti 50 juta, banknya juga 50 juta. Maka terkumpullah uang 100 juta. Jadi ini adalah modal bersama antara bank dan nasabah. Nah, kemudian uang ini digunakan untuk membeli aset. Nah, MMQ. Ketika sudah dibeli, itu artinya rumah atau aset MMQ ini milik bersama antara nasabah dengan bank. Tapi ingat bahwa dalam musyarakah mutanakisoh itu tidak ada pemilahan ya, tidak bisa dipisahkan secara fisik. Oh, rumah ini berarti separuh ya. Misalnya ini lebarnya 5 meter ya, kemudian panjangnya 5 meter. Nah, ini kita potong nih, yang ya bukan dipotong ya, dibatasi, ini milikmu, yang ini milik saya. Tidak, ya, dalam musyarakah mutanakisoh itu memang tercampur dan tidak bisa dipisahkan secara fisik. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini tadi kan ceritanya kan Mbak Siti pengen punya rumah ini ya. Kalau sudah punya kan ditempati. Nah, kemudian karena rumah ini adalah milik bersama antara Mbak Siti dengan bank, maka kemudian Mbak Siti ini menyewa aset MMQ. Jadi aset MMQ ini disewa oleh nasabah menggunakan akad ijarah. Disewa. Nah, karena sewa, maka kemudian setiap periodik, taruhlah setiap bulan, ya, tentu ada biaya sewa yang dibayarkan, atau gini, ada pendapatan yang diperoleh oleh dua pihak ini, Mbak Siti dan bank, ya, yang diperoleh dari apa? Dari sewa aset. Ya kan? Nah, setiap bulan berarti bank memperoleh pendapatan dari biaya sewa atau ujroh dari ijarah. Biaya sewa dari ijarah setiap bulan. Nah, duitnya dari mana? Ya dari Mbak Siti, karena Mbak Siti yang menyewa. Nah, karena Mbak Siti juga mempunyai sebagian hak dari rumah ini, maka dia juga memperoleh biaya sewa. Tetapi, nah, uangnya itu tidak diambil. Karena apa? Dibayarkan ke bank. Nah, ini ya, dibayarkan ke bank untuk membeli bagian rumah secara bertahap. Jadi bagian, ya, atau dalam bahasa fikihnya adalah hissoh. Bagian, ya, jadi yang 50% milik bank, itu setiap bulan dititili oleh Mbak Siti. Ya, dititili dengan cara dibeli. Ya, nggak tahu itu berapa tahun, tergantung perjanjian. Di antara mereka berdua, di antara dua pihak ini, antara bank dan nasabah. Ya. Nah, maka kemudian ketika sudah, nah ini ya, ketika di akhir periode seluruh bagian kepemilikan bank terhadap rumah tersebut menjadi milik nasabah karena sudah dibeli atau dititili tadi secara bertahap. Ya, itu musyarakah mutanakisoh. Nah, terhadap produk ini atau akad ini ada beberapa
akad yang membentuknya. Yang pertama adalah musyarakah, ketika Mbak Siti dengan pihak bank sama-sama menyertakan modalnya 50 juta, 50 juta. Kemudian yang kedua adalah akad ijarah, ketika Mbak Siti menyewa aset yang dimiliki bersama dengan bank. Kemudian yang ketiga adalah baik jual beli. Tadi Mbak Siti secara bertahap membeli hissah atau bagian dari bank syariah tadi ya. Bahkan kalau kita tambahkan ada wa'ad juga. Wa'ad itu janji. Siapa yang berjanji dan siapa yang dijanjikan? Yang berjanji adalah pihak bank bahwa hissah saya akan saya jual kepada syarik. Syarik itu berarti adalah Mbak Siti. Nah, gitu ya. Jadi minimal ini ya, ada 3 akad yang membentuk akad musyarakah mutanakisah sebagai salah satu wujud dari al-uqud al-murakkabah, sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa fikih muamalah itu fleksibel, luas, lentur, mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Nah, tetapi tidak kemudian melanggar syariah compliance atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya, ini bagian dari ijtihad. Baik. Apa pendapat ahli fikih terhadap musyarakah mutanakisah? Kita ambil salah satu aja dari Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asyirah. Hadhil musyarakah masyru'ah li'atimadiha ala wa'din minal bank li syarikihi bi ayyabi'a lahu hissatahu fi syirkati idza saddada lahu qimataha. Jadi jenis musyarakah ini masyru'ah, disyariatkan. Sebagaimana halnya kal ijarah al muntahiyah bitamlik. Ya, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Itu akad lain ya. Itu juga ada akad namanya IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Li'timadiha ala wa'din minal bank, ya. Karena ada janji dari bank li syarikihi. Nah, janjinya terhadap partnernya tadi, Mbak Siti tadi, bi'a, ya, bank itu akan menjual lahu bagi syarik hissatahu, bagiannya. Jadi bagian rumah saya akan saya jual ke kamu. Ya, idza saddada lahu qimataha. Ketika qimahnya, harganya, si'arnya, samannya, ya, qimah itu lebih tinggi ya, qimah daripada si'ar ataupun saman. Itu sudah dikompleti, dilengkapi oleh nasabah, gitu ya. Ini pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili, salah satu pakar fikih ya, kontemporer. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu al-wakalah bil istithmar. Kata-kata istithmar itu sendiri sebetulnya satu kata yang termasuk kontemporer ya, yang mu'asyir. Jadi ini wakalah, istithmar itu investasi. Dari kata-kata samar. Samar itu kan buah. Jadi berbuah, berkembang. Investasi itu kan mengembangkan aset, mengembangkan modal agar memberikan return atau keuntungan ya, ar-ribh. Baik, kita lihat coba. Jadi misalnya, siapa ini ya? Misalnya, ada huruf T-nya, Pak Tukimin punya banyak duit ini ya. Pak Tukimin ini punya banyak duit. Nah, kemudian dia datang ke bank. Mas, aku punya banyak duit, ya, tolong duit saya ini diinvestasikan dong, diistithmarkan tadi ya. Nah, ketika bank kemudian bersedia untuk menginvestasikan dana tersebut, maka investor ini adalah muwakil, jadi memberikan kewenangan pada orang lain untuk menjalankan amanahnya. Dan bank ini sebagai wakil dari siapa? Wakil dari nasabah. Nah, tentu uang yang terkumpul, ya, uang yang terkumpul ini tidak mungkin kan hanya ditaruh hanya diletakkan di brankas bank atau dibawa pulang direkturnya biar aman taruh di bawah bantal, kan tidak mungkin. Maka uang ini harus berputar karena money is public goods, flow concept. Uang itu barang publik dan konsepnya mengalir, berputar. Ketika duit berhenti, maka urat nadi perekonomian juga berhenti. Dia flow concept. Ya. Maka kemudian bank menginvestasikan dana investor, ya, terserah kemana, ke proyek yang besar, atau mungkin juga disalurkan ke nasabah pembiayaan. Nah,
Oleh nasabah pembiayaan, dana ini kan diputar, diinvestasikan untuk berbisnis dan seterusnya. Maka ketika sudah memberikan return ya, atau penghasilan, maka nasabah ini membayar ke bank. Nah, bank kemudian membayar hasil investasi atau return kepada nasabah. Nah, di sini ada dua akad, saudara. Yang pertama adalah wakalah bil ujroh. Apa ini wakalah? Jadi akad wakil, ya, akad wakalah, tapi dengan ujroh, dengan bayaran. Nah, jadi tadi di proses yang pertama ini ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau nanti ada keuntungan, maka keuntungan itu sebagian boleh dimiliki oleh bank. Wah, nanti proses kesana-sananya kompleks ya, kompleks banget. Itu juga salah satu yang kemudian memunculkan, kalau tidak salah, fatwa tentang PER ya, Profit Equalization Reserve. Jadi cadangan pencadangan profit ya, jadi untuk smoothing gitu. Oke, itu istilah yang lain. Kita berbicara fikih muamalahnya ya, keuangannya itu ada kamarnya sendiri. Kalau nanti kita ketemu di semester berikutnya bisa kita bahas ya. Kemudian istithmar, investasi. Ya, ini bisa dikatakan sebagai sebuah belum 100% sebagai sebuah akad, tetapi adalah bentuk aktivitas ekonomi, yaitu berinvestasi. Tapi pada dasarnya ini adalah sebuah pola yang dikembangkan oleh para akademisi muslim untuk menghadirkan sebuah akad yang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar hukum wakalah bil ujroh, misalnya Al-Baqarah ayat 283, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amina ba'dukum ba'dhu falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Seandainya sebagian di antaramu telah mempercayai sebagian yang lain, maka orang yang dipercayai itu haruslah menunaikan amanatnya. Ya, di sini meskipun fi'il mudhari' tetapi masuk tanda amar, perintah. Wal yattaqillah rabbah, dan bertakwalah kepada Allah. Oke, jadi kalau orang sudah diberikan amanat, jadi bank tadi kan memperoleh amanat dari nasabah untuk menginvestasikan uangnya, memutar. Nah, maka bank ya, alladzi tumina, orang yang sudah diberi amanat itu tadi harus falyu'addil ladzi tumina amanatahu, amanatnya harus dijalankan. Nah, saya sitir juga dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili, wa ajma'atil ummatu ala jawazil wakalati lil hajati ilaiha wa tasihu bi ajrin wa bi ghairi ajrin. Jadi telah ada kesepakatan ijma di antara umat ini tentang apa? Bolehnya wakalah, karena memang dibutuhkan. Dan itu bisa dengan upah ya, jadi wakalah bil ujroh ataupun tanpa ujroh, tanpa imbalan. Jadi itu dasar hukumnya. Baik, kemudian yang terakhir, bai'ul murabahah wal wakalah. Ini adalah produk yang paling laku di bank syariah ya, hampir 70% produk pembiayaan perbankan syariah itu menggunakan ini nih, jual beli murabahah yang dikombin dengan wakalah. Murabahah itu jelas dicari, wakalah itu sebetulnya tabaruk ya, walaupun ada wakalah bil ujroh juga sih. Baik, kita lihat murabahah ya, itu aslinya seperti ini pada dasarnya ya, tapi nanti ada adjustment, ada penyesuaian. Ini siapa kenal ya? Muhammad Salah itu butuh mobil sport Ferrari yang dijual oleh sebuah dealer, tapi duitnya tidak cukup ini ya. Nah, kemarin Liverpool baru saja kalah. Apa hubungannya? Nggak ada ya. Nah, oke. Kemudian karena duitnya kurang,
dia bilang ke bank, Mas, aku pengen, bukan pengen lah, butuh ya, need ya, butuh mobil, tapi duitku cuma ini harganya 1 miliar, duit saya itu hanya 300 juta. Ya, ya kalau sekarang memang harus ada DP-nya ya, atau arbunnya, down payment-nya, atau ini tidak boleh modal dengkul ya, atau modal kaki, memang harus ada duit modalnya. Nah, kemudian ada akad murabahah. Oh ya, harganya 1 miliar, tapi saya minta keuntungan sekian persen misalnya, ya, disebut dengan markup ya itu ya. Oke lah, itu D1 dulu. Kemudian bank beli mobil ke dealer sesuai dengan pesanan nasabah. Warnanya merah, Ferrari, cc-nya sekian, rodanya harus ada 4, harus ada setirnya ya. Oke, nah kemudian dealer kirim mobil ke nasabah. Setelah itu, dealer menyerahkan bukti bahwa mobil sudah dikirim dan diterima oleh nasabah. Nah kemudian, ya sebetulnya ada proses juga ini, bank nagih ya, tetapi langsung aja kita loncati, nasabah mengangsur ke bank. Itulah murabahah, sampai kemudian angsurannya ini berapa tahun, per bulan berapa, tergantung kesepakatan. Oke, itu aslinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya, ya, jadi ketika sudah ada deal di antara Muhammad Salah dan pihak perbankan ini, kemudian bank mewakilkan ke nasabah untuk membeli mobil sendiri. Jadi yang membeli mobil yang nanti pergi ke dealer, itu bukan banknya, tetapi nasabahnya. Nah, maka kemudian membeli mobil ke dealer sesuai dengan kontrak dengan bank. Ini harus sesuai dengan kontrak. Kontraknya beli mobil kok malah dibelikan rumah, itu tidak boleh. Kontraknya untuk beli mobil seharga 1 miliar kok dibelikan yang harganya 0,5 miliar misalnya. Dealer kirim mobil ke nasabah, nah setelah itu nasabah mengangsur ke bank. Oke lah, ini garis besarnya seperti itu ya, walaupun ada proses-proses teknis administratif yang lebih complicated ya, atau yang lebih detail lagi daripada yang ini. Tapi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 jenis akad. Yang pertama adalah akad apa? Murabahah. Kemudian ada akad, nah ini ada akad wakalah. Jadi ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil, mestinya ini adalah tugas dari bank. Ya, itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi dinamika akad fikih muamalah ini kita harus mampu untuk mengembangkan akad fikih muamalah secara luas, fleksibel tadi ya, yang berorientasi pada kemaslahatan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Kalau nggak salah dulu Fazlur Rahman ya, saya agak lupa itu karena sudah. Jadi hukum Islam termasuk fikih muamalah itu seperti spiral. Apa namanya? Spiral itu apa sih? Per ya, seperti per. Per itu luas, kita tarik ya, misalnya segini aslinya segini, kemudian kita tarik begini, dia bisa panjang, ditarik lagi bisa panjang, mau tarik ke atas bisa, ke bawah juga bisa, tetapi dia tidak meninggalkan fitrahnya, nature-nya sebagai sebuah per. Ketika kita lepas maka dia akan kembali ke sini, ya kan, bentuknya tetap seperti sedia kala. Ini adalah syariah compliance, ini adalah prinsip-prinsip syariah. Tetapi fikih muamalah tadi itu fleksibel, lentur, luas, ya, sholihun likulli zamanin wa makanin. Kemudian berpola pikir progresif dalam mengembangkan akad-akad fikih muamalah sesuai dengan tadi ya, syariah compliance dan dinamika peradaban manusia. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama sebagai akademisi di bidang ekonomi Islam, karena salah satu capaian pembelajaran lulusan nanti saudara harus mampu untuk memberikan keputusan di bidang ekonomi syariah dari sisi aspek fikihnya atau dari aspek syariah compliance-nya. Nah, termasuk ketika nanti saudara akan menjadi seorang misalnya manajer investasi atau manajer di sebuah lembaga keuangan, perbankan ataupun yang lain, maka harus mampu untuk bisa menghadirkan sebuah akad, sebuah produk yang itu
yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Walaupun nanti memang ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang itu memang menjadi sebuah tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik baik undang-undang bank syariah misalnya, atau undang-undang tentang perseroan terbatas ya. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi kita untuk pertemuan pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.